Pursuit of the Truth, bab 127-128. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. He Feng hanya bisa bertindak gegabah. Su Ming telah mengungkapkan niat sebenarnya. Dia tidak tahu apakah Su Ming hanya mengujinya atau memang benar-benar tahu, tetapi dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia hanya bisa mengaktifkan serangannya terlebih dahulu. Cahaya redup yang telah ia kumpulkan di tubuhnya sudah dalam keadaan siaga. Jika Su Ming tertipu dan berbalik saat cahaya redup itu muncul, maka akan sulit baginya untuk menghindari serangan tersebut. Namun He Feng telah meremehkan lawannya. Su Ming tidak menoleh. Saat He Feng menyerang, cahaya bulan turun ke tubuhnya dan berubah menjadi tirai cahaya redup di hadapannya. Jiwa-jiwa tak berbentuk dari sayap bulan juga menyelimuti tubuhnya. Bola cahaya redup kecil itu langsung menghantam layar cahaya bulan. Ia memancarkan kilatan terang, dan kecepatannya sedikit berkurang. Namun cahaya redup itu adalah serangan putus asa He Feng. Karena ia telah mencapai transendensi, kekuatan serangan terakhirnya masih dahsyat meskipun saat ini ia sangat lemah. Selubung cahaya itu hancur berkeping-keping. Cahaya redup menembus dan mengenai tubuh Su Ming, tetapi anehnya, cahaya itu melewatinya dan masuk ke hutan hujan di kejauhan. Tidak terdengar suara apapun, tetapi ratusan meter jauhnya, hutan hujan itu berubah menjadi abu dan lenyap begitu saja. Saat cahaya redup menembus tubuh Su Ming, sosoknya sedikit berkilauan. Su Ming lain muncul di sampingnya, dan saat muncul, sosok yang tertembus berubah menjadi penampakan dan menghilang. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan siapapun yang melihatnya akan berpikir mata mereka sedang mempermainkan mereka. Keahlianku adalah kecepatan, kata Su Ming perlahan, menatap He Feng yang tak percaya, lalu berjalan mendekatinya selangkah demi selangkah. Su Ming sudah siap menghadapi apa yang terjadi. Ketika cahaya bulan menjadi penghalang sesaat, dia sepenuhnya menghindari cahaya redup tersebut. He Feng terdiam dan menatap Su Ming dengan tajam. Dia sudah sepenuhnya jatuh ke dalam keputusasaan dan tidak berusaha menyembunyikannya. Ada tatapan ganas dan tegas di matanya. Jika kau sudah mengetahui niat jahatku sejak lama, mengapa kau memberiku kesempatan? Tanya He Feng dengan suara muram sambil berbaring di tanah. Karena aku butuh kau berada di ambang kematian, jawab Su Ming sambil berjalan mendekat ke He Feng. Aku hampir mati. Kau tumbuh dewasa dengan sangat cepat setelah terjebak dalam perangkap, tapi kau masih naif. Pupil mata He Feng menyempit, dan dia tertawa terbahak-bahak dengan ganas. Dia tahu bahwa dia pasti akan mati hari ini, tetapi jika dia harus mati, dia akan menyeret orang yang telah membunuhnya ke neraka. Satu-satunya hal yang akan dia sesali saat itu adalah dia tidak bisa membunuh Xuan Lun dengan tangannya sendiri. Yang harus dia lakukan adalah memicu pembuluh darahnya meledak tanpa mempedulikan konsekuensinya. Dia mungkin melemah, tetapi seberapapun lemahnya dia telah mencapai alam transendensi. Qi-nya mungkin tumpul, tetapi masih hidup. Selama Qi-nya masih memiliki energi tersisa, maka jika dia mengerahkan semuanya, dia masih bisa menghancurkan dirinya sendiri. Namun, tepat saat ia hendak menghancurkan dirinya sendiri, ekspresi He Feng berubah. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di mata Su Ming. Perubahan ini berarti keyakinan He Feng telah hancur. Ia tergagap-gagap mengucapkan kata-katanya. Ini, bagaimana mungkin ini? Wajah He Feng pucat pasi. Seperti seseorang yang ingin bunuh diri tiba-tiba menyadari bahwa pisau di tangannya telah berubah menjadi kain lembut. Ia menyadari bahwa Qi-nya bukan hanya tumpul, tetapi juga kehilangan vitalitasnya. Sekarang seperti air mati. Ia tidak punya cara untuk membuat pembuluh darahnya meledak. Su Ming berjongkok dan menatap He Feng, yang memasang ekspresi bingung di wajahnya, sebelum menghela napas. Dalam hal kecerdasan, aku tak bisa dibandingkan denganmu. Sejak pertama kali kita bertemu, kau sudah merencanakan sesuatu melawanku hingga sekarang. Namun kau melupakan satu hal, kabut beracun di dalam hutan hujan. Aku membiarkanmu mengulur waktu karena aku khawatir jika aku memojokkanmu, kau akan memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Jika itu terjadi, maka aku tidak akan mendapatkan apapun.
Semakin banyak Anda berbicara dan berpikir dalam kabut beracun ini, jantung Anda akan berdetak lebih cepat dan pernapasan Anda akan menjadi lebih cepat, dan Anda akan menghirup lebih banyak kabut beracun ini. Jika Anda telah mengalirkan ki Anda dalam jangka waktu yang lama, maka semuanya akan baik-baik saja. Anda bisa mengatasi miasma yang selama ini Anda abaikan saat berada dalam kondisi puncak. Bahkan jika Anda menyembuhkan diri sendiri di sini, selama Anda mengalirkan ki Anda, maka Anda tidak akan terluka oleh miasma ini. Namun kau tidak berani melakukan itu sebelumnya karena kau terlalu berhati-hati. Bahkan jika kau telah mengumpulkan cahaya redup itu untuk serangan balik, kau masih menghirup terlalu banyak miasma, yang akan menyebabkan kimu kehilangan vitalitasnya, sehingga sulit bagimu untuk memicu penghancuran diri. Su Ming menatap He Feng dan berbicara dengan tenang. Sejak awal, dia telah mengalirkan ki-nya di dalam tubuhnya. He Feng menyadari hal ini sejak lama, tetapi hanya mengira Su Ming bersikap hati-hati. Dia tidak menyangka bahwa itu disebabkan oleh miasma. He Feng tertawa getir. Kali ini benar-benar nyata. Dia menatap Su Ming. Pandangannya mulai kabur, tetapi dia berusaha keras untuk tidak pingsan. Melihat Su Ming masih mengingatkannya pada dirinya di masa lalu, tetapi jelas bahwa pemuda ini jauh lebih tenang dibandingkan dirinya. Aku tidak menyesal mati di tanganmu. Sayang sekali aku tidak bisa membalas dendam, aku tidak tahu namamu, jadi aku akan memanggilmu Kakak Su saja. Kakak Su. He Feng terengah-engah. Kesadarannya mulai memudar. Dia berusaha menggigit lidahnya, memaksa dirinya untuk tetap sadar. Saudara Su, tolong bantu aku membunuh Xuan Lun, lalu bawa kepalanya kembali ke sukuku dan persembahkan kepada arwah orang-orangku yang telah meninggal. Aku akan menjanjikan semua yang kau minta. Menginginkan aku dalam keadaan hampir mati berarti kau ingin menciptakan boneka. Jika aku melakukan ini dengan sukarela, itu akan lebih baik untukmu. Jika kau berjanji untuk membantuku membunuh Xuan Lun, maka aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kau inginkan padaku. Aku tidak memintamu membunuhnya sekarang, tetapi ketika kekuatanmu sudah cukup kuat, tolong bantu aku memenuhi permintaanku. Napas He Feng menjadi semakin cepat. Sambil terengah-engah, dia menatap Su Ming dengan penuh harap. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini tanpa imbalan apapun. Aku punya harta berharga untuk kuberikan padamu. Xuan Lun menghancurkan sukuku, lalu terus mengincar darahku, dan Han Feizi menyelamatkanku juga demi harta ini. Aku menyembunyikan harta karun ini di lokasi rahasia, tidak berani menyimpannya di tubuhku. Karena seni penandaan sukuku, bahkan Han Feizi akan kesulitan untuk menyelidiki ingatanku dengan seni berserker. Xuan Lun dan dia juga sepertinya tidak ingin lebih banyak orang tahu tentang ini. Hanya aku yang tahu lokasinya di dunia ini. Itulah sebabnya aku bisa bergerak dengan begitu bebas. Karena mereka lebih kuat dariku, salah satu dari mereka menunjukkan kebaikan kepadaku dan yang lainnya mengincar nyawaku, berpikir bahwa mereka bisa mengendalikanku, tetapi mereka meremehkanku. Aku sudah lama menyadari bahwa mereka tidak seperti yang terlihat. Keduanya telah bersekongkol dan hanya berpura-pura. Namun, ada juga konflik dan kecurigaan di antara mereka. Mereka berdua menyembunyikan sesuatu dari satu sama lain, dan itu menciptakan peluang bagi saya. Saya hanya perlu menantang rantai Gunung Han sekali untuk melihat hubungan mereka yang sebenarnya. Akting mereka terlalu palsu. Salah satunya berasal dari suku Danau Warna, dan yang lainnya dari suku Pukiang. Kedua suku ini dulunya adalah suku budak, apa mereka pikir aku bodoh? Mereka bersekongkol melawan saya, tetapi saya juga memanfaatkan mereka. Jika bukan karena saya membutuhkan bantuan Han Feizi untuk bergabung dengan Sekte Jiwa Kegelapan ke-16 dan menjadi anggota kelompok terpencil mereka, saya bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan di kota Gunung Han. Penglihatan He Feng sudah kabur. Dia telah menyembunyikan kata-kata ini di dalam hatinya untuk waktu yang lama. Sekarang, dalam keputusasaannya, seolah-olah dia telah menemukan jalan keluar, dan dalam keadaan linglung, dia menceritakan semuanya kepada Su Ming. Saudara Su, aku berasal dari suku kecil. Jumlah kami bahkan tidak mencapai 200 orang. Sangat sedikit yang tahu tentang ini, tetapi sukuku adalah cabang dari suku Gunung Han yang memerintah kota Gunung Han ratusan tahun yang lalu. Suku Gunung Han dibantai oleh 3 suku budak, tetapi kami selamat. Tapi sekarang, hanya aku yang tersisa,
legenda yang diwariskan di suku Gunung Han menceritakan bahwa leluhur kami dari suku Gunung Han awalnya bukanlah anggota suku Berserker. Latar belakangnya sangat misterius. Dia menetap di sini, dan ribuan tahun kemudian, suku Gunung Han terbentuk. Itulah sebabnya aku memiliki seni yang berbeda dari seni Berserker, seni yang memungkinkanku merasakan kehadiranmu. Ini adalah teknik yang diwariskan oleh leluhur kita, yang juga meninggalkan beberapa harta karun besar untuk kita, keturunannya. Tetapi 3 di antaranya telah direbut oleh 3 suku budak di masa lalu. Hanya tersisa 1, dan itulah harta karun besar yang kumaksud. Su Ming menatap He Feng, yang bicaranya mulai terbata-bata. Dia mendengarkan kata-katanya, yang secara bertahap mengungkap rahasia yang menyelimuti kota Gunung Han. Kota Gunung Han adalah milik suku Gunung Han. Kota ini dibangun oleh leluhurku, yang mendirikan sukuku. Ada juga tempat tersembunyi di ngarai yang dalam di bawah pegunungan Han di kota Gunung Han. Itu adalah tempat yang diimpikan oleh 3 suku budak kecil untuk dikunjungi. Tempat itu adalah tempat leluhur kota Gunung Han meninggal. Gumam He Feng, dan saat dia menatap Su Ming, tatapan penuh harap di matanya semakin kuat. Aku tidak membenci ketiga suku budak itu. Suku-suku datang dan pergi, dan hukum alam menggambarkan hukum rimba. Aku juga tidak membenci Han Feizi. Dia mungkin mengincar harta karun itu, tetapi dia baik padaku. Awalnya aku bermaksud, jika aku tidak berhasil, maka aku akan memberikan harta karun itu kepadanya. Satu-satunya yang kubenci adalah Xuan Lun. Dia membunuh keluargaku dan membantai rakyatku. Bunuh dia, berjanjilah padaku. Bantu aku, bunuh dia. Su Ming terdiam. Tidak ada gunanya baginya untuk mendengarkan permintaan seseorang yang hampir mati agar ia menciptakan rampasan roh. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Bahkan, jika orang itu memiliki dendam, efeknya akan lebih baik lagi. Tetapi pada saat itu, Su Ming menatap He Feng dan mengangguk. Jika kekuatanku menjadi cukup kuat untuk membunuhnya, maka aku berjanji padamu, aku akan membalaskan dendam untukmu. Saudara Su, terima kasih. He Feng memejamkan matanya dan menggumamkan sebuah kalimat yang hanya bisa didengar oleh Su Ming. Kata-kata itu mengungkapkan lokasi tempat He Feng menyembunyikan harta karun tersebut. Ada sesuatu lagi di dadaku. Awalnya ada 3. Xuan Lun mengambil 1, aku memberikan 1 kepada Han Feizi sebagai hadiah, dan yang terakhir, akan kuberikan padamu. Saat He Feng berbicara, ia jatuh pingsan dan menjadi diam. Su Ming mengangkat tubuh He Feng ke dalam pelukannya dan mengambil botol kecil di sampingnya. Dia tidak berlama-lama di area itu, langsung melesat ke kejauhan. Dia tidak meninggalkan hutan hujan, tetapi berlari lebih jauh ke kejauhan dan menghilang tanpa jejak. Baginya, dibandingkan dengan daerah di luar hutan hujan yang luas itu lebih aman. Ketika Xuan Lun kembali, dia akan mencari di tempat ini dengan sangat teliti, tetapi tempat ini juga akan menjadi tempat di mana dia akan melewatkan detail paling banyak. Saat Su Ming berlari menembus hutan hujan, ekspresi rumit muncul di wajahnya. He Feng adalah orang yang banyak berpikir dan merencanakan. Su Ming memiliki pengalaman langsung tentang kata-kata dan tindakannya. Rahasia yang tersembunyi di kota Gunung Han juga membuktikan teori Su Ming sebelumnya tentang mengapa para berserker kuat berkumpul di kota Gunung Han dan mengapa ketiga suku terus menerima tamu. Dia Feng. Su Ming menghela napas. Rencana orang ini membuat Su Ming tidak punya pilihan lain. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah mengikuti jalan yang telah ditentukan untuknya. Seandainya dia tidak memasuki dimensi itu di dalam puing hitam saat dia dalam bahaya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi padanya saat itu. Waktu sangat terbatas. Xuan Lun bisa kembali kapan saja. Segala macam kecelakaan bisa terjadi, tak peduli seberapa banyak Su Ming berteori dan menganalisis situasi. Setelah apa yang terjadi dengan He Feng, dia harus mengakui bahwa masih ada perbedaan besar antara kecerdasannya dibandingkan dengan mereka yang telah lama merencanakan dan bersekongkol. Terkadang, dunia tidak berjalan sesuai keinginanmu. Dia membawa He Feng yang tak sadarkan diri dan berlari ke dalam kabut hutan hujan sambil terus mengalirkan kinya. Saat langit perlahan menyala, dia menggunakan kecepatannya dan masuk lebih dalam ke hutan hujan. Hutan di daerah ini sangat lebat. Ranting dan daun di sini lebar dan besar. Karena kepadatannya, meskipun siang hari, sinar matahari akan tersebar oleh dedaunan dan ranting, menyebabkan hutan hujan sebagian besar tetap gelap.
Ketika Suming mencapai bagian hutan yang lebih dalam, kelembapan juga meningkat bersamaan dengan kabut beracun, menyebabkan beberapa binatang dan serangga aneh bertambah banyak. Suming melihat kelabang sebesar ular piton berenang di lumpur, pemandangan itu saja sudah menakutkan. Ada juga banyak tanaman aneh yang mengeluarkan aroma harum, tetapi jika dia menghirup terlalu banyak aroma itu, dia akan merasa seperti ingin muntah. Aroma manis dan harum itu terasa aneh. Matahari bersinar terang di luar. Saat itu sudah tengah hari. Suming berlari menembus hutan hujan dan mendengar suara nyanyian yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Suara nyanyian itu memiliki melodi yang indah, terdengar seperti seorang gadis muda sedang bersenandung, membuat Suming terpesona oleh suara tersebut. Jika dia tidak tetap waspada dan terus mengalirkan qi-nya sehingga dia cepat terbangun dari trans, maka konsekuensinya akan sangat buruk. Saat tersadar, ia melihat bahwa tanpa sadar ia telah berjalan menuju sebuah pohon besar yang lapuk, puluhan meter jauhnya darinya. Ada seekor burung putih di salah satu rantingnya, dan 5 warna, kuning, hijau, putih, merah, dan hitam, bersinar terang di belakangnya. Namun, ada mulut besar yang menyeramkan tampak di bawah kelima cahaya itu. Suming merasa khawatir. Saat menjelajah semakin dalam, dia melihat banyak hal yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Ketika senja tiba kembali, deretan pegunungan muncul di hadapannya. Di balik deretan pegunungan itu terdapat hutan hujan lainnya. Tidak ada cara untuk mengetahui di mana bagian terdalam hutan hujan itu berada. Namun Suming tidak berani melanjutkan. Pasti ada hal-hal yang lebih mengerikan di hutan hujan di balik pegunungan itu, dan semua itu adalah hal-hal yang belum bisa ia tangkis dengan kekuatannya saat ini. Mata Suming berkilat. Dia membawa He Feng ke pegunungan di hutan hujan dan memilih celah alami sebelum merangkak masuk ke dalamnya. Tempat ini awalnya adalah tempat peristirahatan seekor binatang buas. Terdapat lapisan kulit yang terkelupas tertinggal, dan tercium bau busuk yang samar di udara. Suming mengamati gua itu dan yakin bahwa ini adalah rumah seekor reptil. Kulitnya kering, dan baunya samar. Pasti sudah lama ular itu tidak kembali, mungkin ia mati di luar. Suming terdiam merenung. Setelah meletakkan He Feng di tanah, ia mengumpulkan kulit yang terkelupas dan meletakkannya di pintu masuk gua. Ia akan menggunakan baunya untuk mengusir semua tumbuhan, binatang buas, dan serangga aneh agar tidak mengganggunya. Meskipun demikian, hati Suming tetap gelisah. Namun setelah memikirkannya, ia perlahan-lahan merasa tenang. Tempat ini jauh dari tempat Xuan Lun dan He Feng bertarung. Kemungkinan Xuan Lun menemukan tempat ini tidak terlalu tinggi. Selain itu, Suming tidak bisa memikirkan tempat yang lebih baik untuk menempatkan He Feng. Dari sudut pandang lain, ini adalah satu-satunya tempat yang relatif aman. Masih tenggelam dalam pikirannya, Suming menatap He Feng. Pria itu masih dalam keadaan tidak sadar. Dalam perjalanan ke sini, He Feng telah menghirup lebih banyak miasma. Jika bukan karena kekuatannya yang luar biasa dan telah mencapai transendensi, dia pasti sudah lama meninggal karena luka-lukanya yang parah. Ia mungkin masih berjuang untuk bertahan hidup saat ini, tetapi ia tidak bisa bangun. Seiring waktu berlalu, kematian akan perlahan-lahan menghampirinya. Selain menghindari Xuan Lun, Suming juga memilih tempat ini untuk memastikan He Feng tetap dalam keadaan lemah, dengan memanfaatkan kabut beracun di tempat ini. Lagi pula, kekuatan orang ini sangat besar. Setelah pulih, dia tidak akan setulus sebelumnya. Suming mungkin tidak takut pada He Feng yang terluka parah ini, tetapi dia tidak bisa mencegahnya melakukan bunuh diri. Namun, jika miasma terus menyerang tubuhnya, maka dia bisa mencegah He Feng melakukan hal itu. Dia bilang dia punya sesuatu untukku. Suming tidak bertindak gegabah. He Feng adalah pria yang penuh tipu daya, dan dia memiliki pengalaman langsung tentang hal itu. Pada saat itu, dia duduk di dalam gua, mengingat semua tindakan dan kata-kata He Feng sebelum dia pingsan, dan menunggu senja berganti malam. Tidak butuh waktu lama sebelum langit menjadi lebih gelap. Pegunungan tempat Suming berada tergolong rendah. Hanya ada beberapa punggung bukit, dan sebagian besar pegunungan ditutupi oleh pepohonan lebat hutan hujan. Langit di atas telah menjadi gelap. Bulan menggantung tinggi di langit, tetapi cahaya bulan sama seperti cahaya matahari di siang hari, cahaya itu tersebar saat jatuh ke hutan hujan. Meskipun begitu, Suming masih merasa bahwa kondisinya mencapai puncaknya di malam hari.
Baru kemudian dia berdiri dan berjalan menghampiri He Feng. Setelah mengamatinya dengan saksama sekali lagi, dia mengangkat pakaian He Feng dan melihat sebuah benda berwarna ungu tergeletak di dadanya. Saat melihat benda ungu itu, ekspresi Su Ming berubah. Tatapan tajam dan menusuk langsung muncul di matanya. Dia menatap benda ungu di dada He Feng dan, perlahan, tatapan linglung dan nostalgia muncul di matanya. Barang ini, gumam Su Ming. Bayangan seseorang yang telah dilupakan muncul di benaknya. Itu adalah seorang lelaki tua dengan mulut tajam dan pipi seperti monyet. Lelaki tua itu menjual banyak ramuan aneh, dan dia bahkan menjual tas robek kepada Su Ming. Sebenarnya apa itu? Setelah beberapa saat, Su Ming berjongkok dan mengangkat benda ungu itu dari dada He Feng. Dia meletakkannya di depan matanya dan melihat bahwa selain warnanya, benda ungu ini praktis identik dengan tas robek yang dimiliki Su Ming. Namun, tas ungu itu tidak ada bagian yang robek dan bentuknya utuh. Tas milik Su Ming tidak bisa dibandingkan dengan tas ini. Tas yang sama, Xuan Feng merebut satu diberikan kepada Han Feizi, leluhur suku Gunung Han meninggalkan 4 harta karun besar. Danau Warna, Pukiang, dan Timur Tenang masing-masing merebut 1. Ada 1 harta karun yang tersisa, dan itu disembunyikan oleh He Feng. Di ngarai di bawah kota Gunung Han tersembunyi rahasia terbesar kota itu. Di tempat itulah leluhur suku Gunung Han meninggal. Jika demikian, apakah itu berarti bahwa ini semua adalah warisan yang ditinggalkan oleh leluhur kota Gunung Han? Mata Su Ming semakin berkabut. Dia merasa ada rahasia yang lebih besar tersembunyi di dalam tas ungu itu. Dia menatap tas ungu di tangannya dalam diam. Jika itu adalah barang lain yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, dia perlu mempertimbangkannya beberapa saat sebelum membukanya perlahan, tetapi tidak perlu melakukan itu dengan tas ini. Mata Su Ming berbinar. Dia mengangkat tangan kirinya dan menepuk tas itu. Saat dia melakukannya, kekuatan pantulan langsung datang dari tas tersebut. Su Ming tercengang, dia belum pernah menemui hal seperti ini sebelumnya. Namun, daya pantulnya sangat lemah. Saat dia mengalirkan ki-nya dengan terkendali, daya pantul itu menghilang dalam beberapa tarikan napas, memungkinkan tangan kiri Su Ming mendarat di permukaan tas. Pikirannya bergetar, dan sebuah gambaran dengan dimensi ratusan kaki muncul di benaknya. Su Ming memejamkan matanya, dan baru membukanya setelah sekian lama berlalu. Ada ekspresi terkejut yang menyenangkan yang sulit disembunyikan di matanya. Saat dia mengangkat tangan kirinya, cahaya terang menyambar tangannya, dan selembar kertas bambu muncul di telapak tangannya. Itu tampak seperti artefak kuno. Mungkin tidak rusak, tetapi ada kesan kuno yang terpancar darinya. Inilah benda yang menurut He Feng berisi seni yang sama sekali berbeda dari seni berserker. Benda ini memungkinkan Su Ming untuk memahami kekuatan orang lain dengan jelas dan mengubahnya menjadi tanda. Selama dia tidak terlalu jauh dari orang yang ditandai, maka dia bisa mengunci targetnya. Dia menyingkirkan benda itu, dan kilatan lain muncul di tangan kirinya. Di telapak tangannya terdapat tulang putih. Tulang itu benar-benar putih, dan ketika muncul, ada fatamorgana di atas tulang tersebut, menyebabkan orang yang melihatnya untuk pertama kali menjadi linglung. Su Ming bahkan bisa mendengar tangisan pilu dan ratapan yang menggema di telinganya. Namun ketika ia tersadar dari lamunannya, semua itu lenyap. Aku tidak tahu dari mana tulang ini berasal. Apakah tulang ini milik manusia atau binatang? Tapi karena hal aneh seperti ini terjadi karenanya, mungkin aku bisa menggunakannya untuk menanam tanaman herbal. Su Ming menatap tulang di tangannya sebelum meraih tas ungu dengan tangan kanannya dan membalikkannya di sampingnya. Dengan suara keras, sejumlah besar barang berjatuhan dari tas ungu itu, berkilauan di tanah. Cahaya di dalam gua mungkin redup, tetapi Su Ming masih bisa melihat dengan jelas. Sebagian besar barang itu adalah koin batu. Tidak banyak koin putih, dan sebagian besar adalah koin peringkat rendah yang tercampur warna lain. Namun demikian, jumlahnya yang banyak itu sangat mengejutkan. Ini bernilai setidaknya puluhan ribu. Su Ming menarik napas dalam-dalam. Ini adalah jumlah uang terbesar yang pernah dilihatnya seumur hidup. Namun tak lama kemudian, matanya tertuju pada 2 batu merah yang tergeletak di antara koin-koin batu itu. Warna merah pada batu-batu itu sangat mencolok. Meskipun gua itu gelap, tetap sulit untuk meredupkan cahaya yang berasal dari 2 koin batu merah tersebut. Selain itu, Su Ming juga menemukan beberapa botol kecil.
Di dalamnya terdapat berbagai macam cairan. Beberapa beraroma harum, beberapa tidak berbau, beberapa berbau busuk, dan beberapa mengeluarkan aroma yang menyegarkan. Akan baik-baik saja jika hanya itu saja, tetapi di antara barang-barang itu terdapat sepotong kulit binatang buas. Ada 2 jurus berserker tertulis di atasnya. Ketika Su Ming membacanya, cahaya di matanya menjadi lebih terang. Sayang sekali tidak ada kapal berserker, tapi itu memang sudah bisa diduga. He Feng pasti sudah menggunakan sebagian besar kemampuannya saat bertarung melawan Xuan Lun. Sambil bergumam, tatapan Su Ming tiba-tiba tertuju pada 2 benda yang jelas-jelas unik yang terletak di antara tumpukan barang-barang tersebut. Salah satunya adalah kotak batu putih seukuran telapak tangan. Yang satunya lagi adalah topeng hitam yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Ketika Su Ming melihatnya, dia merasa seolah-olah pandangannya akan tersedot ke dalamnya. Ia pertama kali mengambil kotak batu putih itu. Setelah mengamatinya dengan saksama, ia terdorong untuk bertindak. Ia tidak tahu apa isinya, tetapi kotak itu terbuat sepenuhnya dari koin batu putih yang dilebur dan dimurnikan. Kotak batu ini tampak tidak besar, tetapi sebenarnya cukup berat. Berapa banyak koin batu putih yang digunakan? Su Ming terdiam sejenak. Ia tidak menyangka koin batu dapat digunakan dengan cara seperti itu. Baginya, itu hanyalah benda yang digunakan untuk berdagang. Namun, penampilan kotak batu itu membuatnya berpikir bahwa asumsinya sebelumnya agak keliru. Mungkinkah koin batu ini tidak hanya dapat digunakan untuk perdagangan, tetapi juga untuk hal-hal lain? Terinspirasi, Su Ming membuka kotak batu itu. Ketika melihat isinya, dia terkejut. Ini